Debut Marc Marquez bersama dengan Cressini Racci, Marquez langsung melesat dengan cepat bersama Desmos Edici. Marc Marquez benar-benar menjadi buah bibir dalam tes MotoGP untuk musim 2024 di sirkuit Ricardo Tormo Valencia. Semua mata seolah tertuju pada sang pembalap berusia 30 tahun tersebut. Debut Marc Marquez menunggangi Desmos Edici memang sudah dinantikan. Dan begitu tiba saatnya, benar saja Marc Marquez langsung melesat dengan cepat dan di awal putaran bersama Desmos Edici GP23. Marquez langsung menembus 3 besar yang tercepat. Senyum mereka nampak begitu jelas di raut wajah Marquez ketika kembali ke garasi Gresini, Ducati. Senyuman bahagia terlihat jelas dari wajah pembalap 30 tahun itu saat menjelaskan kesan pertamanya tentang motor Ducati kepada kepala kru barunya, Frankie Carchedi. Selain Marquez, sejumlah pembalap juga menjalani debutnya di tim baru. Di antaranya adalah Luca Marini bersama tim Repsol Honda, Franco Morbidelli, Prima Pramac, Pedro Acosta, Gas Tech 3 KTM, Johan Zarco LCR Honda, Alex Rins, Monster Energy Yamaha, Fabio Di Giannantonio Pertamina VR46 Racing. Sementara itu, Francisco Bagnaia selaku juara dunia terus menunjukkan peningkatan meski berada di peringkat 11 dan berhasil bertahan di 5 besar. Hasil akhir dari sesi tes Valencia MotoGP 2024 adalah Maverick Vinales Aprilia menjadi yang tercepat dengan merenggut posisi pertama dari Martin setelah tembus waktu 1 menit 29,924 detik. Diikuti oleh Brad Binder dari Red Bull KTM Factory Racing di posisi kedua, lalu Marco Bezzecchi VR46 Racing Team di posisi ketiga. Lalu Marc Marquez dari tim Gresini Racing di posisi keempat. Raul Fernandez dari RNF Aprilia melengkapi 5 besar. Honda Racing Corporation secara resmi mengumumkan pembalap barunya untuk musim depan adalah Luca Marini yang akan jadi pebalap Repsol Honda musim 2024 dengan kontrak 2 tahun. Dikutip dari unggahan HRC di Instagram, pihak HRC akhirnya mengumumkan secara resmi penandatanganan kontrak Luca Marini untuk musim MotoGP 2024 dan 2025. Luca Marini masuk kelas Premier pada 2021, setelah memenangkan 6 seri dan 15 podium di Oto dan jadi runner-up. Ketika masuk MotoGP, Marini sudah mengumpulkan 2 podium, 2 pole position, dan 4 podium sprint race. Marini akan bergabung dengan Joan Mir di tim pabrikan Repsol Honda dengan kontrak 2 musim. Tulis pada unggahan tersebut, sejalan dengan Honda, Marini juga mengunggah foto dirinya tengah memakai seragam Repsol di masa lalu. Sekarang sudah resmi, semua jadi nyata. Aku akan menyerahkan semua, tulis Marini. Berita transfer pembalap lainnya yang juga ditunggu-tunggu adalah Fabio Di Giannantonio, yang sempat tidak jelas nasibnya di MotoGP musim depan. Namun berkat usaha keras dan performa yang impresif Di Gia, akhirnya VR46 Racing Team memastikan tempatnya di MotoGP musim depan untuk mengisi kursi yang ditinggal Luca Marini. Kabar ini secara resmi disampaikan dalam unggahan Instagram VR46 Racing Team. Tertulis bahwa Di Gia akan bersama mereka untuk musim 2024. Dengan kabar baik ini nampaknya fans Di Gia senang dan bisa tidur nyenyak karena akhirnya sang pembalap bernomor 49 ini tetap akan membalap di MotoGP musim depan. Setelah melalui drama yang cukup rumit beberapa pekan terakhir, namun fokus Di Gia untuk tetap memberikan performa terbaiknya memberikan hasil manis. Sekarang hanya perlu memastikan fokus untuk memberikan yang terbaik musim 2024. Menarik untuk kita nantikan aksinya dalam skuad VR46 Racing Team. Francesco Bagnaia sukses menjuarai MotoGP 2023. Keberhasilan Bagnaia ini juga turut mematahkan kutukan motor nomor 1 yang selama ini menghantui para rider yang memakai nomor balapan 1, usai juara dunia.
Sebab selama ini tidak ada pebalap yang mampu mempertahankan gelar juara dunia dengan nomor tersebut. Merunut catatan sejarah, sebut saja nama kondang seperti Nicky Hayden, Casey Stoner dan Jorge Lorenzo. Mereka gagal menjuarai perlombaan usai memakai nomor 1 di motor balapnya. Sempat ada yang berhasil mempertahankan gelar juara dengan nomor 1. Adalah Mick Duhan di 1998. Itu pun kelas 500 cm3. Keberhasilan Pecco back-to-back juara dunia MotoGP juga membawa namanya kini sejajar dengan dua legenda hidup MotoGP, yakni Valentino Rossi dan Marc Marquez. Pasalnya hanya mereka berdualah yang mampu meraih gelar juara dunia secara berturut-turut. Fantastis sekali bisa menyamai catatan mereka, Marquez dan Rossi. Memakai nomor 1 di motor berarti harus terus menang. Finish kedua itu seperti kalah. Saya bangga dengan pencapaian musim lalu, tapi lebih bangga dengan musim ini karena saya bisa mempertahankan sekalipun membuat banyak kesalahan dan bernasib sial, ujar Bagnaia di GP1.com. Valentino Rossi yang hadir pada balapan tersebut juga nampak sangat senang dengan raihan yang diraih Pecco. Seperti yang kita tahu bahwa Pecco adalah murid dari legenda hidup MotoGP, Vale Yellow. Dalam kesempatan tersebut Rossi langsung menghampiri Pecco, yang mana tengah merayakan kemenangannya di pinggir lintasan. Wajah bahagia sekaligus bangga nampak jelas di wajah full senyum sang guru. Hal ini dapat dilihat pada postingan Instastory Instagram pribadi milik Rossi, yang mengunggah selebrasi kemenangan Pecco dengan tulisan "Juara Dunia" sambil menandai akun Pecco Bagnaia @Pecco63. Di tengah gemerlap perayaan juara dunia Francesco Bagnaia, yang mana Pecco atau sapaan Francesco Bagnaia juga berhasil menjadi juara pertama lomba di GP Valencia, Fabio Di Giannantonio muncul dan mencuri perhatian, kala dirinya berhasil menyelesaikan balapan utama GP Valencia di urutan kedua. Namun sangat disayangkan, podium pun terpaksa dibatalkan, karena pebalap yang akrab disapa Di Gia ini kedapatan melanggar aturan ban, dan harus diberikan sanksi tambahan 3 detik. Alhasil Di Gia pun turun ke urutan 4 pada hasil akhir MotoGP Valencia 2023. Dengan demikian, podium pada seri terakhir MotoGP 2023 ini diisi oleh Francisco Bagnaia, Johann Zarco, dan Brad Binder. Pelanggaran yang dilakukan oleh Di Gia merupakan kali kedua bagi Di Gia, di mana tekanan ban motornya di bawah rekomendasi minimum selama setengah jalannya balapan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya, pelanggaran pertama terjadi pada sprint race MotoGP Valencia 2023. Meskipun cukup disayangkan karena batal mendapatkan catatan podiumnya, namun setidaknya Di Gia berhasil menampilkan pertunjukan balap yang mengesankan, dan membuktikan akan kemampuannya yang sangat layak untuk mendapatkan tempat di MotoGP musim depan.